semua? Masuk. Berarti tidak ada yang tidak masuk ya? Oke, bagus. Aku absen dulu ya. Baik. Oke, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Leo Kasafa. Dipersilahkan untuk memimpin doa hari ini ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran yang kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya silakan anak-anak berdiri dulu, Ibu ingin memeriksa kerapian. Oke, Nabila bagus, Jessica bagus, Saparudi bagus, Palma bagus lengkap, Leo Saputra tidak memakai kaos kaki ya. Berarti besok harus pakai kaos kaki. Leo kata apa? Leo kata apa? Tidak pakai kaos kaki. Atika bagus, Veronica bagus. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu ingin anak-anak menyiapkan buku pelajarannya, semuanya alat tulisnya siapkan di atas meja. Ya, 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 jangan ada yang ketinggalan. Buku tulis, kemudian pensil, pulpen, siapkan di atas meja terlebih dahulu. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti kemudian juga lagu Gembira Bergerak. Oke, sebelumnya untuk menunjukkan semangat pagi anak-anak hari ini, silakan berdiri dulu, ya. Berdiri dulu, ya. Oke, sekarang mari kita melakukan tepuk PPK dan salam BPK ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, oke. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, bagus. Semangat ya. Oke, kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri yang hikmat dengan posisi yang tegak ya. Indonesia, tanah airku, kalaku padaku. Di sanalah aku berdiri,
Nabila, Ibu persilakan untuk memimpin lagu Gembira Bergerak ya. SDN Unggul Bangka yang mantap, Tunaikan tugas panggilan mulia, gigih dan bijak, penuh inspirasi, kuatkan tekad dan semangat diri, berwibawa penuh daya cipta, tekun belajar, insan Pancasila, semangat bergerak, juga berbudaya, menuju masa depan yang cemerlang, generasi muda harapan bangsa, bangga sekolahku, belajar kuat, wujudkan cita-cita yang luhur, gembira bergerak, itu semboyan kita, SDN Unggul Bangka yang mantap, tunaikan tugas panggilan mulia, gigih dan bijak, penuh inspirasi, kuatkan tekad dan semangat diri, berwibawa penuh daya cipta, tekun belajar, insan Pancasila, semangat bergerak, juga berbudaya, menuju masa depan yang cemerlang, generasi muda harapan bangsa, bangga sekolahku, belajar kuat, wujudkan cita-cita yang luhur, gembira bergerak, itu semboyan kita, SDN Unggul Bangka yang mantap. Oke, silakan duduk kembali untuk semuanya. Baiklah, kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Silakan anak-anak perhatikan. Baik. Baik, anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan ini. Silakan anak-anak menyebutkan gambar apa saja yang ada di hadapan anak-anak ini. Yang pertama gambar apa? Pohon. Yang kedua gambar Manusia. hewan. Kemudian tuh Tumbuhan. yang ketiga Api. Yang keempat nyambung. Yang kelima ya. Setelah anak-anak melihat gambar tersebut, maka Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk anak-anak. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan di dunia ini? Apa saja? Ayo. Manfaat. Kegunaan tumbuhan apa? Ayo. Sumber makanan. Apa lagi? Sumber makanan. Apa lagi ayo? Sumber oksigen. Sumber oksigen. Betul. Apa lagi? Apa lagi? Tanaman bunga. Itu apa? Iya. Jadi manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita itu banyak sekali ya. Satu, tadi sumber makanan. Dua, sumber oksigen, menghasilkan udara bersih. Ketiga, sebagai hiasan. Yang keempat, menyerap air tanah ya. Oke. Nah, kemudian anak-anak, apa yang akan terjadi di dunia ini kalau tidak ada tumbuhan? Maka akan apa? Gersang. Kemudian kalau tidak ada tumbuhan terus-menerus, maka akan apa? Kehidupan manusia akan mati. Iya, kehidupan manusia akan mati. Tidak hanya manusia aja, siapa yang manusia? Kehidupan di dunia ini akan mati, ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini, ya, untuk hari ini, hari apa hari ini? Hari Hari
Sahabatku 23. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-1. Pembelajaran ke-1. Hari ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah mulai dari tadi yang pertama, yaitu mengamati gambar, ya. Kemudian nanti akan ada juga mengamati video. Kemudian nanti juga anak-anak akan berdiskusi. Kemudian mengerjakan LKPD dan mengerjakan soal yang diberikan. Oke. Kemudian nanti setelah anak-anak melakukan kegiatan hari ini, maka nanti anak-anak diharapkan setelah belajar hari ini, anak-anak diharapkan nanti bisa menuliskan ide pokok, menentukan ide pokok dari suatu teks laporan, kemudian menentukan informasi penting dari teks laporan. Kemudian anak-anak juga bisa membuat diagram yang berisikan ide pokok dan informasi penting. Kemudian anak-anak juga nanti bisa mengetahui cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya. Nah, kemudian nanti juga anak-anak harus bisa membuat gambar penampang bunga dan cara perkembangbiakan generatifnya, ya. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti kita hari ini, yaitu anak-anak akan mengamati gambar yang ibu tampilkan. Ada gambar apa ini anak-anak? Tanaman jagung. Tanaman jagung. Coba anak-anak perhatikan tanaman jagung itu, ya. Di situ tanaman jagung itu ada apa aja sih? Di tanaman jagung ini ada apa aja? Ini apa? Daun. Ini apa? Ada buah. Ada apa? Ada bunga. Ya. Nah, kemudian dari gambar yang anak-anak amati, apa yang akan terjadi kalau tanaman jagung ini tidak ada bunganya? Tidak bisa berbuah. Tidak bisa apa, Jessica? Tidak bisa berbuah. Tidak tepung sari. Apalagi? Tepung sari. Tidak memiliki tepung sari. Ayo yang lain apa? Yang terjadi kalau tanaman jagung tidak memiliki bunga? Maka akan apa? Akan mati, kata Palma. Apalagi? Akan apa? Apa Nurdin? Akan apa kalau tanaman jagung tidak memiliki bunga? Akan apa? Nabila? Tidak berbuah, mati. Tidak apa lagi? Memiliki tepung sari, ya. Baik. Nah, jadi nanti yang akan anak-anak pelajari adalah nanti kalian akan tahu bagaimana sih kalau jagung itu tidak punya bunga. Nah, jadi di situ nanti anak-anak harus mencari apa yang terjadi kalau tanaman jagung tidak memiliki bunga. Dari belajar hari ini nanti anak-anak akan tahu, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih Ibu akan menampilkan gambar lagi, ya. Ya. Gambar tanaman jagung tadi. Nah, ini dia, ya. Perkembangbiakan tanaman jagung. Perkembang ini adalah gambar perkembangbiakan tanaman
sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Iya, yang sebelah ya. Oke, untuk kelompok yang pertama, ya berarti sudah pasti kelompok yang pertama Nabila, Jessica, Saparudin, Palma. Kemudian kelompok yang kedua Veronica, Antika, Leo Saputra, Leo Kasanova. Sekarang silahkan kita susun mejanya terlebih dahulu, ya. Digabung menjadi satu. Yuk, Palma, susun ini. Baik, sekarang anak-anak sudah melihat bahwa di sini dari bagian jagung ini ada yang namanya bagian bunga, ya. Oke. Nah, tuh di bagian bunga jagung ini, di bagian bunga jagungnya ini. Di bagian bunga jagung inilah yang disebut sebagai alat perkembangbiakan generatif, ya. Oke. Nah, ini bunga jagungnya nih. Ternyata di bunga jagung itu ada kepala putih. Kemudian ada juga benang sarinya. Ya, ada benang sarinya tuh ya. Benang sari, kepala putih, ya. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan video tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selamat menyaksikan, kemudian diamati, dicermati, dan dipahami video yang akan Ibu tampilkan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu
berukuran serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan akar buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibentuk oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gagal. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di air yang sejenis. 3. Penyerbukan adenogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rambutan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak, itulah tadi video tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang coba anak-anak perhatikan bahan ajarnya, yaitu tentang teks perkembangbiakan tanaman jagung. Silahkan dibuka. Teks perkembangbiakan tanaman jagung. Ada di situ ya? Ada enggak? Ada ya? Mana? Teks perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, ya. Ada enggak bacaannya? Ada di situ ya? Ya, silakan dibuka. Perkembangbiakan tanaman jagung. Ya. Ya. Perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, ini ya. Ada? Iya, ada. Nah, di sini ada tentang teks bagaimana jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak? Nanti setelah anak-anak membaca tentang bagaimana jagung berkembang biak ini, maka anak-anak harus bisa menentukan ide pokok dan mencari informasi penting dari teks bagaimana jagung berkembang biak, ya. Kemudian setelah itu nanti anak-anak akan membuat diagram, ya. Nanti akan ada contohnya bagaimana cara membuat diagramnya. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, ada yang tahu apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Ada tidak di situ di bahan ajarnya itu? Coba dibaca. Dibaca di bahan ajarnya. Apa itu ide pokok? Ayo, coba dicari.
cari informasinya di bahan ajarnya situ. Ide pokok. Apa itu ide pokok? Memiliki kalimat pendukung. Apa? Memiliki kalimat pendukung. Memiliki Kalimat pendukung. kalimat pendukung. Memiliki kalimat pendukung. Kata si Jessica. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Coba dibaca, diamati di bahan ajar yang sudah diberikan. Apa itu ide pokok? Ya. Nah, di situ ada di bagian atasnya itu ide pokok paragraf adalah apa? Ada itu. Inti dari suatu paragraf atau inti dari suatu pembahasan. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama. Sekarang perhatikan ke depan, perhatikan di bahan ajarnya juga, ya. Lihat. Di situ di bagaimana jagung berkembang biak ini ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 5. Kata Jessica 5. Kelompok sebelah ada berapa? 5. Ada 5 paragraf. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagus ya. Ada nih 5. Bagus. Oke. Jadi nanti anak-anak akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Karena ini ada 5 paragraf, berarti nanti ide pokoknya ada berapa? Ada 5. Informasi pentingnya juga ada 5. Ya, nanti anak-anak harus mencari ide pokok dan informasi penting. Sebelum anak-anak mencari informasi penting dari ide pokok, di teks bagaimana jagung berkembang biak ibu akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Ya, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Ya, nih teks laporan bunga bangkai. Ya, bunga bangkai. Coba kita baca sama-sama dari judulnya dulu. Apa judulnya? Bunga bangkai. Baca paragraf 1. Bunga bangkai merupakan salah satu tanaman di Indonesia. Kemudian ia memiliki nama lain yaitu Rafflesia arnoldii. Ukurannya sangat besar dan dapat menjulang tinggi hingga 4 meter. Ya, kemudian yang paragraf kedua dibaca. Tanaman ini dinamakan bunga bangkai karena ia mengeluarkan bau busuk yang amat menyengat. Ya. Kemudian meski begitu, bau ini memiliki 2 peran yang sangat penting, yaitu sebagai perlindungan dan menarik perhatian serangga yang membantu proses penyembuhan. Nah, sekarang ibu tanya, teks laporan bunga bangkai ini ada berapa paragraf? 2. Ada 2 paragraf. 2 paragraf. Yang paragraf pertama. Sekarang coba dicari ide pokoknya. Tapi sebelum mencari ide pokok, maka ibu ingin bertanya dulu, ada berapa kalimat di paragraf pertama? Ada berapa kalimat di paragraf pertama? Kalimatnya ada berapa di paragraf pertama? Kelompok satu menjawab 3. Kelompok 2 menjawab 3. Hah? Berapa? Berapa? Ada berapa kalimat? Ayo kelompok 2. Ada 4, Bu. 4. Kelompok 1 tadi? 3.
Sekarang kita coba itu. Ciri-ciri dari kalimat itu yaitu diakhiri dengan tanda titik. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Berarti di paragraf pertama ada berapa kalimat? 3. Berarti jawaban yang betul ada jawaban dari kelompok 1. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dijawab ada berapa kalimat paragraf keduanya. Oke, kita kembali dulu ke kalimat utama di paragraf 1. Kalimat utamanya yang mana dari 3 kalimat tadi? Kalimat utamanya yang mana dari kalimat 3 kalimat Indonesia. Indonesia, Bu. Kalimat pertama, Indonesia. kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat utamanya? Pertama. Coba dibaca kalimat pertamanya. Bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Iya, betul sekali. Itu ide pokoknya ada di kalimat utama. Kalimat utamanya terletak di kalimat yang pertama, yaitu bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Sekarang ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah yaitu apa? Bunga bangkai merupakan tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Itu ya. Nah, jadi namanya ide pokok itu adalah suatu permasalahan, ya, suatu topik yang terdapat pada kalimat utama. Kemudian apa informasi pentingnya, Bu? Informasi penting itu terdapat pada ide pokok tadi. Berarti di sini juga informasi pentingnya, yaitu informasi pentingnya adalah bunga bangkai tanaman langka yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah dapat nih satu paragraf. Sekarang udah dapat ide pokok dan informasi pentingnya. Sekarang paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Sekarang kita tanya dulu untuk kelompok yang kedua. Tadi kelompok 1 sudah bisa menjawab. Kelompok yang kedua, ada berapa kalimat dalam paragraf yang kedua? Ayo. Ada 2. 2 katanya. 2. Oke. Yakin 2? Entah. Loh, kok entah? Yakin 2? Yakin, Bu. Yakin 2. Kelompok 1 sekarang ada berapa kalimat? 2. Di paragraf kedua. 2. Ya, mari kita cek apakah betul. Manakah tanda titiknya untuk menyatakan bahwa itu 1. sempurna? 1. 2. Iya, betul. Berarti sudah paham ya. Ya, kalau udah tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Sekarang dari 2 kalimat ini, di manakah letak kalimat utamanya? Apakah di kalimat nomor 1 ataukah di kalimat nomor 2? Kalimat nomor 1. Coba dibaca kalimat nomor 1-nya. Tanaman ini berbentuk yang amat menyenangkan. Betul sekali. Itu kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, maka anak-anak harus menuliskan ide pokoknya. Apa itu ide pokoknya? Tanaman ini dinamakan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang amat menyenangkan. Ya. Kemudian apa informasi pentingnya? Informasi pentingnya adalah tanaman bunga bangkai, ya, tanaman bunga bangkai mengeluarkan bau busuk yang amat menyenangkan. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak 1 ide pokoknya 1, informasi pentingnya 1. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya 1, informasi pentingnya 1. Sampai ke 5 paragraf
ya, sampai 5 paragraf ini. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Sekarang Ibu bagikan dulu ya, satu orangnya satu, nanti mengerjakannya secara berdiskusi kelompoknya. Satu yang keluarnya. Udah, boleh yang itu untuk Jessica, nanti Jessica yang bantu siapa? Ebo atau Pak siapa? Ya, bahasa dulu ya. Oke. Ya, sekarang diperhatikan untuk LKPD-nya yang pertama pada halaman pertamanya. Sudah? LKPD bahasa Indonesia? Sudah? Sudah dibuka? Sudah lihat? Iya. Siapkan alat tulisnya? Ya. Kemudian di situ ada tertulis mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ada materinya apa? Ide pokok dan informasi penting. Oke, di situ ada kelas dan alokasi waktunya yaitu 15 menit. Jadi anak-anak harus mengerjakan soal yang ada di LKPD itu selama berapa? 15 menit. Ya, 15 menit. Kemudian silahkan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya untuk dari yang kelompok Jessica ini adalah nama kelompoknya kelompok 1. Ya, silahkan ditulis di situ untuk yang kelompok Jessica. Nama kelompoknya apa? Titik 2 kelompok 1 ya. Kalau yang kelompok Leo berarti kelompok berapa? 2. Ya, silakan ditulis. Kelompok 2 untuk punyanya nama kelompoknya ya. Enggak apa-apa. Dia tulis sini 2. Kelompok 2. Iya, semuanya. Iya, semuanya. Kan semuanya sendiri-sendiri, ada yang dikasih satu-satu. Nama kelompok mana? Boleh nama kelompok anggota juga. Ya, nanti boleh coba. Ya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Nama kelompoknya di sini 1. Kalau yang 2 ditulis 2. Ya. Nah, kemudian anggota kelompok. Silakan ditulis. Berarti kelompok 1 ada 4. Kelompok 2 ada 4. Silakan ditulis namanya di situ. Ya. Nama-namanya ditulis. Ya, Saparudin. Boleh lihat di sini Saparudin? Ya. Pak, lihat di sini Saparudin. Ya. Yuk ditulis nama kelompoknya siapa-siapa. Mas apa mana nulisnya nama kelompoknya? Bebas aja. Apanya? Lihat punya Veronica. Lihat Veronica Atika. Lihat Veronica. Nah, 1, 2. Di sini. Tak apa sama aja. Ya. Oke. Tulis. Ya. Sudah? Ya.
Oke, di situ ada petunjuk kerjanya, ya. Petunjuk kerjanya. Ini petunjuk kerja, kemudian di situ ada tujuan pembelajaran. Tulislah nama kelompok. Sudah ditulis nama kelompok? Sudah. Kemudian tulislah nama anggota kelompok. Sudah? Sudah. Kemudian nanti anak-anak akan membaca lembar demi lembarnya yang ada di LKPD. Apa saja soal yang ada di situ, perintah yang ada di situ. Nah, kemudian anak-anak juga akan membaca di situ ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Kemudian silakan dicari ide pokok dan informasi pentingnya. Ingat, harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Berapa tadi waktunya? 15 menit. Oke, silakan anak-anak mulai untuk berdiskusi mengenai pertanyaan yang pertama pada LKPD. Ya, yang nomor 1. Betul. Silakan dibuka LKPD-nya yang halaman pertama. Buka soalnya ya. Nah, coba nomor 1 tuh dibaca soalnya. Nomor 1. Setelah sama tuliskan dalam Setelah membaca bagaimana jagung berkembang biak, apa? Dengan seksama. Tuliskan dalam tabel. Ya, tuliskan dalam tabel. Nama ide pokok dalam setiap paragraf dengan benar. 5 ide pokok. Ya. Sekarang dibuka teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Silahkan dicari ide pokok paragraf 1-nya. Nanti ditulis di sini ya. Itu udah ada paragraf 1. Silahkan tulis ide pokoknya apa. Kerjasama, diskusi dengan kawan. Kira-kira yang mana? Oh ini nih, ide pokoknya ya, itu ya. Yuk dibaca teksnya. Paragraf 1 dulu. Itu ada 5 tabelnya. Nah, baca dulu paragraf 1. Cari itu ide pokoknya mana? Ya, kita sama-sama. Kalimat utamanya di mana dulu? Di kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Jika ada yang masih bingung silahkan bertanya. Boleh kesulitan apa yang dialami. Paragraf 1 dulu dibaca. Gimana kalimat utamanya? Udah ketemu kalimat utamanya? Mana? Tulis ide pokoknya. Kalau udah ketemu sama-sama, kan siapa? Harus berdiskusi dengan temannya. Ini ya, bukan dengan temannya juga ini. Ya, kalau yang mana? Nah, sama-sama dulu. Dekatkan sini. Yang ini kalimat utamanya. Oh, berarti ide pokoknya itu ya. Yuk. Apa ide pokoknya? Sebutkan untuk Sulika siapa dengan Veronica. Jessica sini, ayo ditunjukin ini dengan Saparudin dengan Palma. Mana kalimat utamanya? Coba Jessica sini, ini. Nah, Manila, mana kalimat utamanya? Saparudin, nanti dekat. Yang mana? Dicoret boleh mana? Tanda ini boleh mana? Boleh. Kasih biar kawannya tahu tuh. Kasih tandanya juga boleh Saparudin nanti ya. Ya. Dapatkah yang nomor 1 tuh? Indonesia. Silahkan ditulis ya. Kalau sudah dapat kalimat utamanya berarti ide pokoknya tulis di sini. Nah, tuh paragrafnya tulis di sini ide pokoknya. Silahkan. Iya semuanya. Karena sudah masuk. Hanya mati ya. Iya, betul sekali.
Jika ada yang sulit ditanyakan ya. Berapa sama Rudin? Paragraf ketiga. Ya. Boleh digarisbawahi kalimat utamanya ya, Alma ya. Ya. Ibu ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Bagus. Sudah sampai paragraf keberapa ini pokoknya? Keempat. Ya. Oke. Jika ada yang kesulitan silakan bertanya ya. Ya. Oke. Oh, ini ada nih. Aku tahu yang mana. Sampai manusia. Kayak mana, Bang? Kalau ada kesulitan silakan ditanya ya. Kita tahu ya, kita tahu. Mana, Bang? Dari petani sampai Sampai dicat bacaannya yang di teks Enggak lah, Bang. ya. Buah-buahan. Dari mana, Bang? Ada yang buah-buahan. Sangat di luar main, Mbak. Sampai Tua. Panen. Sampai panen. Kelompok satu itu. lima. Kalau sudah selesai yang soal nomor satunya, sudah dapat ide pokok sampai 5 paragraf, maka silakan dibuka halaman selanjutnya, ya. Informasi pentingnya ada di halaman selanjutnya, ya. Yang sampai mengenaan Iya. banyak di situ dulu. Yo, waktunya masih 10 menit lagi. Iya. Jadi 5 menit untuk soal yang pertama, 5 menit untuk soal yang kedua, dan 5 menit untuk soal yang ketiga, ya. Ya, kalau sudah selesai ide pokok, maka dibuka yang halaman selanjutnya. Berkembang biak kan? Hingga Yang bakar. Ya, yuk di kerjasamanya JJ. Iya, dengan kawannya. Iya. Ya. Yuk, namanya kelompok harus kerjasama ya. Yuk. Lihat Palma. Informasi pentingnya kelompok sini sudah dapat paragraf berapa? 2. Iya, paragraf 2. Silahkan dibaca lagi paragraf ketiganya. Dicari lagi informasi pentingnya. Iya.
Lihat kan sini JJ, biar kawannya lihat, Sapar lihat. Kerja kelompok ya. Palma, informasi pentingnya terletak juga di kalimat utamanya, terdapat di ide pokoknya tadi ya. Belum sama sekali nih. J, ini udah 4 ya. Berarti yuk diselesaikan dulu, biar kawannya diselesaikan dulu supaya kelompok ini cepat selesai. Ya, nanti setelah itu kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu diagram ya, membentuk diagram. Tahu paragraf ketiga ya? Informasi penting paragraf ketiga. Kelompok sana, kelompok 1 sudah mau ke soal yang nomor 3. Sudah mau membentuk diagram. Oke, yang semangat lagi kelompok 2, dicari lagi, dibaca paragraf ketiganya. Informasi pentingnya yang mana ya? Nah, coba dilihat. Garis. Kelompok 1 sudah sampai menggambar diagram ya, membuat diagram ya. Iya. Ide pokok dan informasi yang penting yang sudah dicari tadi dimasukkan ke dalam diagramnya, dituliskan ke dalam diagramnya. Iya, di warna yang bagus ya Jessica ya. Iya. Oke, kelompok 2 sudah selesai diagramnya? Oh, sebentar lagi. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah melanjutkan ke LKPD IPA-nya ya. Iya. Nah, warna yang bagus ya. Di warna yang bagus. Ya. Ada kesulitan nggak Palma gambarnya? Tidak ada ya. Ya. Sambil menggambar sambil dipahami bagian-bagian gunanya. Ya. Ya. Boleh, tapi kalau pakai spidol biasanya agak terlalu lama. Oh ya, nggak apa-apa. Udah mau habis ya? Gimana Saparudin? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Udah sampai tahap mewarnai. Kelompok 2 sudah mulai LKPD yang IPA sudah? Iya. Ada kesulitan menggambar kelapa bunganya dan cara perkembangbiakannya. Nanti ditunjukkan benar
benang sari jatuh ke kepala putiknya ya. Ya, benang sarinya jatuh ke kepala putiknya. Maka terjadilah penyerbukan. Tak menghapus. Sudah selesai? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, setelah itu kita akan presentasi untuk LKPD yang pertama. Silakan kelompok 1 yang ingin mewakili siapa? Jessica, ya, Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Jessica. Halo teman-teman, ini adalah presentasi kami dari kelompok 1. Ini ada kanji pokoknya dan informasi penting. Paragraf 1, ini pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian informasi penting, jagung sumber karbohidrat dan dijadikan sebagai makanan pokok. Paragraf 2, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Informasi penting, jagung berkembang biak dengan cara berbunga dan menghasilkan buah. Dan paragraf 3, ide pokok. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Informasi penting, pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putih. Dan paragraf 4, ide pokok. Bunga jagung
yang dikerjakan oleh kelompok 1. Gimana? Ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 tentang hasil dari diskusi kelompok 1? Ada tidak? Hah? Tidak ada? Baik, berarti kemudian yang selanjutnya adalah Ibu akan meluruskan sedikit untuk yang ditampilkan dari kelompok 1 tadi, ya. Untuk pembuatan diagramnya, coba Ibu lihat. Ya. Ini tadi adalah hasil dari kelompok 1, ya. Untuk penentuan ide pokok dan informasi pentingnya, mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5, ya. Sudah cukup bagus ya. Bahasa yang digunakan juga sudah cukup tepat. Mungkin yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah tentang pembuatan diagramnya saja, ya. Mungkin karena waktu tadi juga ya. Jadi masih sedikit kurang rapi, ya. Masih sedikit kurang rapi, tapi tidak apa-apa. Bagus untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang selanjutnya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD IPA-nya, ya, LKPD IPA-nya. Pada kelompok 2 dipersilahkan diwakili oleh siapa? Veronica. Oleh Veronica, ya. Pada Veronica dipersilahkan. Bagian yang penampang bunga dulu. Penampang bunganya dulu. Ya, jelaskan itu. Bagian-bagiannya apa saja yang digambarmu tuh? Ada mahkota. Ya, mahkota bunga. Ya. Bunga. Kepala sari, badan sari, kepala putih, bakal putih, tangkai bunga. Ya, kemudian yang selanjutnya cara perkembangbiakan generatifnya gambarnya. Ya, yang atas ya. Ya. Benang sari, kepala putih. Iya. Jadi gimana cara perkembangbiakannya? Benang sari jatuh ke kepala putih, ya. Benang sarinya jatuh ke kepala putih sehingga terjadi apa? Penyebukan. Ya, sehingga terjadi penyebukan. Coba dilihat lagi dengan kawannya gambarnya tuh. Nah, ya, udah. Silakan duduk kembali untuk Veronica. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Bagus, Bu. Bagus. Apakah gambar-gambarnya tadi alat-alat pada bagian bunganya sudah ditunjukkan dengan benar tadi? Mahkotanya, kemudian putiknya, benang sarinya sudah? Cara perkembangbiakan generatifnya juga sudah betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah. Untuk cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tadi sudah ditampilkan juga oleh kelompok 2, yaitu benang sari jatuh di kepala putih, kemudian nanti akan terjadi yang namanya penyebukan, ya. Nah, kemudian di situ di dalam bunga terdapat yaitu alat kelamin jantan alat kelamin jantan benang sari dan alat kelamin betina adalah kepala putih. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi pada bunganya, ya. Oke.
Kemudian juga bisa menentukan ide pokok dan informasi penting pada teks laporan, ya. Oke, baiklah. Yang selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama melakukan refleksi kegiatan hari ini. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Pada bagian mana yang paling menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Apakah kegiatan berdiskusinya, menggambarnya, atau mengamati video, mengamati gambar? Kalau dari kelompok satu apa? Mengamati video atau mewarnai? Kelompok satu? Mewarnai, mengamati video. Kelompok dua? Apa yang paling menyenangkannya? Waduh, kelompok dua ini berarti tidak senang hari ini. Senang tidak belajar hari ini? Apa yang menyenangkannya? Mewarnai. Kemudian apa lagi? Menggambar. Baiklah. Untuk yang selanjutnya Ibu akan membagikan soal untuk anak-anak kerjakan, ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Nanti langsung saja disilang di soalnya sini, ya. Jangan lupa ditulis namanya. Pakai pulpen boleh. Ditulis namanya di atasnya, ya. Nama. Langsung disilang saja di situ. Namanya tulis di atas. Tulis di atas. Nama lengkap, ya. Terus namanya di atas, terus namanya di sini. Tulis namanya dulu. Nanti lupa nanti. Pakai pensil juga boleh. Di alas saja biar ada. Kamu pakai pensil, kamu pinjam, ya. Boleh. Namanya jangan lupa. Nanti dinilai, ya. Ibu berikan waktu 15 menit. 10 15, Bu. 10 menit, ya. Lama. Dibaca betul-betul.
jalan bersama-sama. Berarti hari ini apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Menentukan ide pokok. Kemudian menentukan informasi penting. Kemudian tadi anak-anak juga membuat apa? Juga kita mengetahui cara perkembangbiakan generatif pada apa? Perkembangbiakan pada bagian bunga. Di bagian bunga itu ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Apa alat kelamin jantannya? Benang sari. Alat kelamin betina? Kawat putih. Ya. Nah, kemudian anak-anak tadi kita juga sudah tahu, anak-anak sudah tahu manfaat dari tumbuhan. Ya. Karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita, maka anak-anak harus menjaga kelestarian tumbuhan, ya, menjaga kelestarian tumbuhan sehingga tumbuhan bisa selalu bermanfaat untuk kita, ya. Dengan cara apa kalau kita melestarikan tumbuhan? Menanam pohon, menanam bunga, ya. Kemudian setelah ditanam tentunya harus kita rawat, ya. Nah, itu dia. Baik. Oke, yang selanjutnya untuk kegiatan hari ini berikan tepuk tangan untuk kita semua karena kita semua sudah melakukan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Oke, udah selesai? Baik, Ibu akan mengambil hasil dari yang kalian kerjakan, ya. Oke. Baik. Oke. Baik, ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya tadi? Soalnya sulit-sulit nggak? Nanti kita lihat hasilnya, ya. Nah, oke. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, ya. Tapi sebelumnya silakan anak-anak kemas dulu semua ya. Ya, kemudian kelompok kelompoknya tadi juga dikumpulkan, ya. Pelan-pelan saja, nggak usah terjun. Sama-sama. Tuh